Puji Tuhan, kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Sebelum kami melangkah di hari yang baru, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami bekerja dan melakukan segalanya, kami mau mendasari hati kami dengan firman-Mu. Kami mau membuka hati buat firman-Mu, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tuhan menuntunku, dan yang akan menjadi ayat pokok kita adalah di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin. Memasuki tahun yang baru, banyak orang bertanya, kemana aku harus melangkah? Dan mungkin salah satunya yang bertanya adalah saya dan saudara. Tetapi sebagai orang percaya, firman Allah mengingatkan kita saat pagi hari ini, bahwa Tuhanlah sendiri yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan membawa saya dan saudara ada di dalam setiap rancangannya. Dan pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat judul Tuhan menuntunku. Yang pertama, Dia menuntun melalui ajarannya. Dia menuntun lewat ajarannya. Kita membaca di kalimat yang berbunyi, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Bagaimana Tuhan menuntun saya dan saudara? Tentunya lewat setiap ajaran-ajarannya. Artinya apa? Diperlukan satu hubungan, satu relasi yang baik dengan Tuhan untuk kita dapat menerima, untuk kita dapat memahami setiap ajaran-ajarannya. Kita harus menerima setiap ajarannya dengan hati yang rela, bukan dengan terpaksa. Dia mengajarkan kita bagaimana karakter kita harus dibaharui. Dia mengajarkan kita tentang pendewasaan iman, hati yang tulus, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan hati yang rela. Dan tentunya semua itu berawal dari kita harus memiliki hubungan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita ini rela diajar lewat ajaran-ajarannya. Biarlah di tahun 2026 ini kita tidak hanya meminta berkatnya, kita tidak hanya meminta pertolongannya, tapi kita juga meminta hati yang rela. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima setiap ajaran-ajaran Tuhan yang akan membawa saya dan saudara ada pada perubahan karakter, ada pada perubahan pola pikir di dalam setiap langkah hidup ini. Dan yang kedua, Tuhan menuntun di jalan yang harus ditempuh. Yesaya 48 ayat 17, ada kalimat yang berbunyi, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang harus kita tempuh mungkin nantinya tidak memberikan kenyamanan untuk daging saya dan saudara. Tetapi satu hal, jika Tuhan yang menuntun saya dan saudara, maka jalan itu pasti benar. Jalan itu tidak mungkin menyesatkan, tidak mungkin akan menyesatkan saya dan saudara. Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita lalui untuk saya dan saudara, tetapi Dia menuntun. Artinya apa? Ketika Tuhan menuntun kita, itu berarti Tuhan ada
bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia tidak melepaskan kita, dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan saya dan saudara seorang diri. Kita tidak harus perlu tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2026. Cukup taat melangkah di dalam tuntunannya setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dan dalam setiap langkah. Sehingga nanti di ujung tahun 2026 saya dan saudara bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama-sama. Menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau Allah tetap memegang tangan kami, Engkau Allah tetap menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami juga akan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong apapun yang kami kerjakan, itu ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan tolong supaya di sepanjang hari ini hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi saksi. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.